silakan langsung saja gitu. Tidak masalah karena kita di sini poinnya belajar bersama-sama. Mungkin saya mau share terkait soal-soal yang sudah dikirim oleh Elnando. Share screen-nya apakah kelihatan? Terlihat, Bang. Oh ya Mbak Ayu. Masa videonya pas lagi pakai Oke, di sini kan kita melihat bahwa ada beberapa soal. Yang pertama itu ada kita disuruh membuat sebuah geometri terowongan dan juga sebuah apa ya namanya ini, sebuah area tunneling atau area terowongan sekitar terowongan. Lalu di sini juga dijelaskan ada nilai RMR, ada nilai UCS, RKD, dan lain-lain. Harusnya teman-teman sudah memahami ya, karena ini satu semester selama satu semester dipelajari, gitu. Biar kita langsung gampang cara menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada juga hasil uji setiap batuan, pasti dikirim sama Pak Alio. Nilai-nilai ujinya ada di sini dijelaskan ada 3 properti batuan, ada sandstone, slate clay, dan dasit. Harusnya teman-teman juga sudah punya nilai lampirannya. Lalu untuk soal yang pertama, yaitu kita disuruh mendesain ulang geometri terowongan dengan bantuan AutoCAD. Dan hasilnya didesain ke PES2 atau diimpor ke dalam PES2. Nah, di sini kita punya data, hanya data geometri terowongan, yaitu tinggi, lebar bukaan. Jadi ada tingginya 10, dan ini geometri tapal kuda yang dimana untuk sebagai lantai bawah 8, kurang lebih 8 meter, dan lebar bukannya selebar 12 dengan tinggi 10. Dan untuk data dari ini saya tidak tahu ya apakah Pak Alio mengirim secara komplit atau tidak data-data ini, atau kita hanya membuat semirip mungkin dari data-data ini. Pastinya kita harus nggak tahu ya, boleh bertanya apakah data-data ini dibuat mirip atau memang ada ukuran-ukurannya gitu. Karena ukuran-ukuran itu sangat penting sekali untuk menentukan atau membuat di dalam AutoCAD. Tapi saya juga disclaimer dulu sebelumnya bahwa saya juga tidak begitu expert AutoCAD. Mungkin saya akan menampilkan bagaimana cara-caranya untuk mengimport, atau kurang lebih saya tidak akan membuat dari awal gitu. Jadi teman-teman silakan belajar secara mandiri. Karena kalau diajarin full berarti sama aja saya memberikan sebuah kunci jawaban gitu. Oke. AutoCAD-nya. Sampai situ ada yang mau ditanya atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, silakan langsung saja itu. Oke. Di sini saya sudah diberikan data oleh tim keilmuan. Nah, langkah pertama, teman-teman harus membuat sebuah desain gitu. Desain yang semirip mungkin di dalam soal. Terkecuali dengan geometri terowongannya. Kan tadi sudah jelas ya, di sini ada 8, lebar 12 dan tinggi 10. Dibuat seperti ini. Nah, kalau cara saya dibuat dulu dalam satu file seperti ini, lalu nanti di setiap bagiannya itu dijoinkan gitu. Misalnya ini adalah yang kotak ini kita namakan external boundaries gitu.
yang putih. Yang putih ini adalah external boundaries. Nah, jadi kalau cara saya, saya membuat 3. Jadi langsung dibuat 3, tapi tidak berbeda gitu. Jadi misalnya drawing 1 ini kita gambar dulu fullnya, lalu nanti kita save gitu. Kita save full seperti ini. Lalu nanti dibuka lagi, dibuka 3, lalu nanti kita hapus bagian-bagian yang tidak terpakai. Misalnya yang pertama ini adalah kita untuk membuat external boundaries gitu. Nah, lalu kita langsung hapus saja bagian-bagian yang tidak dipakai. Kalau cara saya seperti itu. Lalu ini di save dan dinamakan external bond gitu atau eksternal gitu. Dan untuk nge-save-nya itu jangan lupa formatnya adalah DXF gitu. Bisa yang 2018 atau yang lainnya. Teman-teman bisa coba, tapi saran saya yang terbaru gitu. Ya, di save DXF. Jadi nanti tampilannya hanya eksternal saja. Nah, untuk yang kedua sama, begitu juga. Eksternal kita hilangin untuk kita memberikan sebuah desain materialnya. Nah, ini juga sama, di save. Terus DXF dinamakan material, begitu seterusnya sampai ke geometri terowongannya atau excavation. Nah, sisa 2 seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, kalau tidak aman ya, berarti jelas ya. Mungkin atau teman-teman punya cara cepat, silakan cari di YouTube atau Google gitu gimana cara cepat. Cuman ini saya memberikan cara saya gitu. Kalau misalnya ada yang lebih cepat silakan gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang memberikan tambahan atau masukan silakan, tidak masalah. Oke, karena sudah jelas, semua file ini disimpan dalam format DXF tadi. Nah, berarti ini untuk desain ulang geometri lereng harusnya sudah selesai. Karena tadi tidak ada pertanyaan atau yang harus didiskusikan. Berarti soal 1, soal nomor 1 sudah terjawab harusnya. Sudah terjawab. Lalu nomor 2, perkiraan nilai properties massa batuan berdasarkan hasil uji lab dan nilai RMR. Ya, ketiga massa batuan 20%. Nah, ini kita menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan oleh Pak Leo, yaitu hasil uji setiap batuan. Lalu kita menggunakan software rock data. Ya. Nah, kita buka rock data untuk menentukan massa batuan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil uji dari tahun lalu. Jadi saya tinggal input. Jadi teman-teman harus mencari nilai yang berada di sini. Nah, ini nilai properties ini yang diberikan Pak Leo itu biasanya adalah nilai densitas, modulus Young sama sigma C, dan juga Poisson ratio biasanya. 3 ini aja yang diberikan oleh Pak Leo dan juga nilai RMR. Nah, kita ambil sampel 1 lampiran ya, lampiran dari Pak Leo. Di mana ya? Nah ini. Nah ini contoh sampel yang diberikan Pak Leo. Nah, yaitu saya memberikan contoh pada batuan dasit gitu. Nah di sini kan ada jelas nilai densitas tadi yang saya katakan.
Lalu ada sigma C, nilai modulus Young, dan nilai Poisson ratio-nya tuh. Sudah ada, jadi tinggal dimasuk. Nah, biasanya Paleo memberikan beberapa data, jadi harus diambil nilai rata-ratanya. Begitu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya. Selanjutnya kita mendapatkan mengisi untuk menentukan properties dari massa batuan menggunakan rock data. Dari data yang sudah kita dapat, pertama kita mengisi adalah sigma C. Di sini itu adalah di rock lab itu ada namanya sigma CI. Sebenarnya kalau dalam yang sebenarnya di lapangan untuk mendapatkan nilai sigma C ini tidak semudah itu. Jadi kita buka aja di sini. Nah, ini sudah ada aturan-aturan atau sampel-sampel dari penelitian-penelitian terdahulu. Sudah ada, misalnya ada sandstone, dia biasanya kekuatannya 50 sampai 100 itu sudah ada gitu. Nah, sigma CI ini didapat dari sigma 1 dikali sigma 3 dan dikuadratkan, harusnya seperti itu. Nah, jadi harus ada pengujian triaksial untuk mendapatkan nilai sigma CI. Tapi berhubung ini adalah mekanika batuan, kita cuma mendapatkan sebuah sigma C, maka ya kita inputkan saja nilai sigma C. Di sini saya akan mencontohkan misalnya nilai properties dari dasit. Kita masukkan saja 5, 7. Nah, lalu kita masukkan nilai GSI. Nah, GSI itu adalah kalian harusnya sudah belajar dalam praktikum mekanika batuan. Nilai GSI itu harus kita melihat kondisi batuan di lapangan, bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi berhubung kita tidak diberikan sedikit gambaran terkait masa batuannya apa, bentuk dari bantuan secara langsung, saya melihat dari tahun lalu kebanyakan angkatan saya itu mengurangi dari 5 dari nilai RMR. Saya jadi kurang tahu juga landasannya dari apa. Mungkin ada landasan dalam pengurangan dari nilai RMR ini, saya nggak tahu. Tapi yang sepengetahuan saya bahwa GS itu memang kita harus melihat di lapangan gitu, bagaimana bentuk dari batuannya. Tapi kita ikuti saja dari angkatan saya gitu ya, dari nilai RMR dikurang GSI ya, sebesar 5 gitu. Nah, di sini dikatakan nilai dasit ini dari RMR dikurang 5 sama dengan nilai GSI-nya adalah 64. Nah, langsung aja di input 64. Nah, untuk nilai MI ini, nilai MI ini sebenarnya adalah sebuah perhitungan dari nilai sigma C dan nilai GSI gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran atau mungkin tertarik dengan ilmu geoteknik, atau mungkin nanti teman-teman punya TA ke arah tunneling atau kestabilan lereng dan segala macam yang berbau dengan geoteknik, teman-teman harus sering-sering membaca gitu. Nah, ini juga amanat juga dari senior saya, Bang Akbar Aprian. Dia selalu bilang ke saya bahwa ilmu geoteknik itu adalah ilmu textbook gitu, dimana semua ilmunya tuh harus kita membaca sering-sering atau banyak-banyak membaca. Nah, untuk kalian lebih dalam mengetahui ini, kalian silakan buka situs Rock Science, yang dimana nanti ada sebuah artikel tentang aplikasi ini dan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai MI ini. Mungkin sebagai spillan sedikit atau pengetahuan umum teman-teman, ini saya sudah pernah mencari error. Nah, ini ada di Rock Science atau Rock Mass Properties dari Hochbrunn. Nah,
di sini dijelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai tadi. Ada nilai MI, D dan segala macam, di sini komplit. Dan saya pun sedikit cerita bahwa waktu saya mengambil kelas mekanika batuan semester 4 saya tidak begitu paham. Saya baru belajar baru-baru ini dia dari buku-buku ini gitu. Jadi saya bisa memahami sebuah aplikasi dari sebuah buku. Nah, ini untuk mendapatkan nilai MI ya. Jadi serumit ini sebenarnya. Nah, jadi untuk pengetahuan umum teman-teman. Nah, kalau dibikin formula yaitu 1 dibagi sigma CI dikali nilai-nilai ini, nilai triaksial, yaitu didapati nilai XY atau nilai sigma 1 dan sigma 3. Nah, ini baru didapat nilai Mi. Nah, jadi tidak semudah teman-teman menginput gitu. Saya juga mengamankan dari pesan Pak Leo bahwa kita sebagai seorang engineer harus bisa memahami isi dari aplikasi, karena kita bekerja sebagai engineer bukan operator untuk mengisi sebuah aplikasi. Nah, tapi saya akan memberikan cara mudahnya gitu, yaitu tinggal kita lihat aja di sini. Di sini sudah ada data-data dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di sini dasit itu punya nilai 25 plus minus 3, yang dimana untuk menentukan nilai 25 ini juga tidak semudah itu. Ada perhitungan-perhitungan yang harus diperhitungkan lagi sebenarnya. Cuman ini cara mudahnya. Jadi langsung dimasukkan nilai MI-nya. Nah, di sini ada nilai D. Nilai D adalah nilai dari kebutuhan disturbance factor atau kondisi terowongannya seperti apa. Kalau misalnya terowongannya bagus, excellent gitu, dia bagus, rapi, itu nilai D-nya itu udah pasti 0 gitu. Tapi kalau digunakan penggalian dengan kualitas batu yang jelek gitu ya, rapuh gitu, itu nilainya tuh 0,5. Atau mungkin di terowongan itu terdapat getaran-getaran atau ledakan-ledakan gitu, ledakan penambangan, itu pasti 0,5. Nah, kalau misalnya batunya itu sangat buruk gitu, buruk sekali gitu, ada mungkin ada kayak ada suara-suara krek-krek biasanya kalau di lapangan itu pasti nilainya 0,8 gitu. Nah, tapi saya memasukkan tidak 0 ya, karena yang sempurna tidak ada di dunia ini, maka saya memilih disturbance faktornya 0,1. Karena siapa tahu ada, saya selalu membayangkan bahwa kalau di bawah lapangan sebagus-bagusnya batu pasti kan suka ada getar-getaran gitu segala macam. Nah, terus di sini ada nilai modulus ya, 1000 ini didapat dari data batuan kita itu yang modulus Young ini, karena simbolnya E. Langsung dimasukkan aja. Nilainya. Nah, di sini didapat nilai MB, S atau A-nya. Ini sama ya, kalian kalau mau lebih dalam lagi memahami di buku tadi yang saya kasih. Dan ini adalah rumus atau faktor keruntuhan menurut Hawthorne untuk menentukan sebuah garis keruntuhan. Nah, itu panjang itu, nanti masuknya di kestabilan bawah tanah. Nah, langsung kita masuk ke failure envelope range, yaitu kita pengaplikasian ini tuh untuk apa. Jadi ada 2, untuk ada 3, ada umum, terowongan atau lereng. Nah, jadi kita karena untuk terowongan maka kita menggunakan tunnels gitu. Nah, di sini kita memasukkan unit weight-nya sama kedalaman dari tunnelnya. Nah, unit weight ini adalah sebuah densitas. Nah, karena di Pak Leo itu memberikan data densitasnya 2,56 ini, kalau seingat saya adalah gram per kubik gitu. Jadi kalian harus ubah gram per kubik menjadi apa ini, meganiton per kubik gitu. Berarti dibagi 1000. Jadi nilai densitasnya adalah 2,56. 2,256. Nah,
kedalaman ini dihitung dari mana? Dari AutoCAD ya, atau bisa langsung dari PS2. Kita masukin aja kedalamannya. Tiga. Us. Nggak jago lagi pakainya ya. Sorry ya teman-teman, saya nggak begitu expert di AutoCAD, jadi saya mengukur kedalamannya melalui PS2. Nah, didapat kedalamannya adalah 28 meter, 28,698. Nah, ini adalah properties dari batuan dasit. Nah, di mana kita bisa melihat di bagian sini rock mass parameter. Di sini nanti terdapat nilai tensil, unaksial, dan modulus of deformation, dan nilai kohesi serta nilai sudut geser dalam. Nah, ini di sini nilai-nilainya. Nanti kalian bisa masukkan ke sebelah kanan ya, kohesi dan sudut geser dalam, atau mungkin lebih kompleks lagi teman-teman bisa masukkan. Nah, ini jangan lupa di save gitu. Dari dalam ini kita save batuan dasit. Tujuannya apa? Nanti saya akan sampaikan tujuannya. Sampai masa batuan ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bang, itu mau nanya. Ya. Untuk masa batuannya itu parameter-parameter masa batuannya itu dari itu datanya dari mana ya Bang? Maksudnya parameter ini untuk yang Iya. Yang ini. Oke. Tadi kan sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa sigma C ini didapat dari nilai sigma C. Sudah ada di lampiran, harusnya sudah ada. Lalu nilai GSI ini adalah harusnya kita melihat di lapangan bagaimana kondisi batuannya, seperti apa, dan dapat nilai berapa. Cuman kalau tugas waktu itu di angkatan saya itu dia mengurangi 5 poin dari nilai RMR gitu. Dapat 4. Dan nilai MI ini didapat dari MI ini. Misalnya batuannya adalah dasit gitu. Nah, ini tinggal oke aja. Dan ini adalah disturbance factor, yaitu kondisi terowongannya seperti apa. Apakah batuannya bagus atau bergema atau sedikit lemah atau sangat jelek dan juga ada peledakan. Lalu untuk ini adalah E atau nilai modulus Young. Itu udah ada harusnya di lampiran paleo itu ada. Cukup jelas atau masih gimana? Cukup jelas Bang. Oke. Nanti jangan lupa di save, dinamakan ini adalah
nilai dari batuan dasit gitu. Nanti teman-teman bisa masukkan parameternya, hasil dari rock data ini bisa di screenshot atau apa yang perlu dimasukkan. Tapi yang terpenting adalah kita harus mencari nilai C atau nilai kohesi dan sudut geser dalamnya. Itu yang paling penting. Oke, sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut pengaplikasian PES2. Oke. Nah, karena tadi kita sudah membuat geometri-geometri di AutoCAD, yaitu formatnya yang pertama harus DXF tadi, ya, dibuat secara terpisah, yaitu eksternal, terowongan, dan juga material. Nah, untuk pertama langkah dalam PES2 ini mungkin teman-teman harus memperhatikan ya, karena takutnya ada yang terlewat gitu. Kalau mungkin ada video yang tidak bergerak, silakan langsung resign. Oke. Jadi untuk langkah pertama yang sepengetahuan saya adalah pertama kita melakukan project setting dulu. Jadi kita setting dulu PES2-nya untuk apa kegunaannya. Nah, kita menggunakan unit biasanya standarnya MPa gitu. Lalu kita ubah strength reduction kita centang di sini. Ini yang penting karena tujuan kita itu sebenarnya adalah mencari nilai faktor keamanannya. Nah, kalau di PES2 bahasa faktor keamanannya adalah SRF ini atau strength reduction factor. Nah, untuk lebih jelas nanti silakan kalian baca-baca buku tentang geoteknik tambang, itu pasti ada perhitungan terkait SRF dan juga faktor keamanan korelasinya. Ini langsung dicentang aja, ini nggak usah langsung oke aja. Nah, itu yang langkah pertama. Lalu yang kedua, kita mengimport sebuah geometri tadi. Bagaimana ya tadi ya? Kita import file DXF-nya, eksternalnya kita masukkan ya. Ini yang sudah dibuat gitu. Nah, seperti ini akan masuk eksternal. Lalu yang begitu sampai ke material. Jadi satu-satu itu nggak bisa semua. Material. Nah, lalu ada excavation. Nah, ini adalah geometri terowongannya. Oke. Nah, lalu karena ini adalah sebuah lubang, ini masih menyatu ya sama material, maka kita klik kanan dulu, kita untuk membuat sebuah bukaan atau galian, excavat. Nah, ini juga kita buat dulu galiannya. Ini berarti sudah menentukan bahwa ini adalah sebuah tunnel atau sebuah terowongan. Nah, dari ini semua, yang pertama kita melakukan adalah mendefinisikan sebuah materialnya. Ini kan sudah jelas ya, di sini ada material bonderi, ada excavat, ada geometri terowongan, ini semuanya material satu. Nah, kita masih belum mendefinisikan apa itu material satu. Caranya seperti apa, dan memang harus dilakukan gitu, mendefinisikan sebuah material. Nah, pertama kita mendefinisikan material dari sini. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tadi kita hitung di rock data gitu. Nah, kita mendapatkan nilai data dasit gitu misalnya. Nah, untuk warna bebas kalian ya, basing mau gimana. Nah, untuk initial element loading ini adalah sebuah apa namanya ya, bagaimana kita menentukan sebuah tekanannya gitu. Kayak misalnya nggak mungkin kan kalau misalnya kita menghitung hanya dalam pergerakan tanahnya saja. Field stress only ini hanya di bagian tanahnya. Dan ini harus dua gitu. Field stress and body force, yang dimana dia juga punya distribusi tegangan pada sekitar bukan atau sekitar area ini. Nah, ini dimasukkan nilai densitas. Nah, kita masukkan aja tadi nilai densitasnya adalah 256. Nah, untuk elastis tipenya nggak usah diubah. Kita juga tadi dapat nilai
Poison ratio-nya adalah 0,48. Terus kita juga punya nilai modulus Young's modulusnya. Langsung copy. Sudah sampai sini, kita menggunakan material tipenya itu adalah plastis. Jadi, saya lupa nih penjelasan material tipenya. Pokoknya kita harus bisa elastis dan juga plastis. Oh ya, kalau elastis, kita tidak bisa mendefinisikan SFR tadi atau faktor keamanannya. Nah, kalau plastis itu bisa gitu, menghitung nilai dari faktor keamanannya gitu. Nah, data-data ini didapat dari mana tadi? Dari rock data tadi. Makanya saya suruh save. Jadi kalian tidak perlu melihat satu-satu. Jadi saya memberikan cara cepatnya gitu. Yaitu yang dibutuhkan ada nilai tensile strength-nya, ada nilai sudut geser dalam dan koesi. Nah, caranya mudah. Tinggal kalian pencet copy data di sini. Copy data lalu pencet paste di sini. Nah, semuanya sudah terisi. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti ini material. Lanjut kita ke material 2. Material 2 itu adalah sandstone. Mungkin saya bisa import saya. Cocok. Nah, ini adalah data yang tadi itu saya import. Sandstone, slate clay, dan desit. Semuanya sama. Nilai batuannya. Nah, kalau kalian sudah mendefinisikan sebuah materialnya, kan tadi ada 3 ya, desit, slate clay, dan sandstone. Menggunakan bantuan rock data dan data yang sudah kita punya, maka akan berubah tampilannya sesuai warna tadi. Nah, kalian saya belum tahu ya urutan dari Pak Alio memberikan soal gitu. Apakah yang di urutan pertama adalah sandstone atau slate clay? Cuman kita asumsi aja bahwa soal yang diberikan adalah sesuai dengan urutannya. Sandstone, slate clay, desit. Oke. Sandstone kita ubah materialnya. Ini slate clay. Ini sandstone. Nampaknya bocor ini. Slate clay-nya hijau. Sebentar. Setengah. Excavation. Dan material. Oke. Propertiesnya. Oke, belum terimport ya guys ya. Project sendiri. Oke. Jadi ini adalah sandstone, ini adalah slate clay, dan ini adalah desit. Nah, lupa di excavate. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada? Cukup jelas berarti ya. Oke. Nah, karena sudah jadi, kita sudah mendefinisikan sebuah materialnya juga. Nah, pertama kita men-setting area dari lingkungan sekitar terowongan ini, yaitu kita loading ke field stress. Yang dimaksud adalah tegangan-tegangan yang didapat di dalam tanah gitu. Yang pastinya di dalam tanah itu nilainya tidak konstan gitu. Yang pasti nilainya adalah standarnya adalah menggunakan aktual nilai dari gravity permukaan gitu, ya kan, nggak mungkin konstan. Nah itu cara ubahnya di tadi ya, di loading, field stress, dan kita menggunakan gravity. Nah kenapa perlu dalam pengubahan gravity? Karena di setiap daerah itu nilai gravitinya ternyata berbeda-beda, seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang tertarik dengan geoteknik, nanti kalian akan ketemu nilai gravity masing-masing di setiap permukaan. Nah, oke. Lalu di sini juga tambahan sebagai umum ya, di sini ada seismik atau faktor dari getaran. Getaran ini juga bisa dimaksud dengan gempa gitu. Jadi ada nilainya. Nah, kalau misalnya biasanya kalau kalian nemu sebuah apa ya namanya epicenter gitu, banyak ya datanya di BMKG. Nah ini atau di laporan-laporan faktor-faktor getaran di permukaan juga ada juga selain gravitasi. Nanti bakal ketemu datanya apakah dalam area ini punya faktor dari getaran gitu. Nah apakah faktornya getaran ini terjadi secara horizontal atau vertikal gitu. Nah itu juga bisa dimasukkan. Tapi di sini saya memberikan contoh bahwa mungkin di dalam area terowongan punya faktor-faktor getaran gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya faktornya ke kiri, misalnya, kalau ke kiri tuh nilainya harus minus gitu ya, positif to the right gitu. Kalau minus berarti arahnya ke kiri dengan nilai 0,3 misalnya faktornya. Nah, di sini bakal muncul faktor getaran ke arah kiri sebanyak 0,3 gitu. Begitu sebaliknya kalau misalnya arahnya ke kanan itu berarti dia nggak pakai minus gitu. Nah ini bebas aja mau dimasukin atau enggak. Jadi ini biar lebih keren lagi nanti hasilnya saya masukkan gitu. Nanti untuk dasarnya bisa kalian cari faktor-faktor getaran-getaran di setiap permukaan. Nah, karena kita sudah masukkan seismic load dan juga field stress, selanjutnya tahapannya adalah kita membuat sebuah mesh atau nodes. Nah ini adalah nodes ini adalah sebuah namanya adalah FEM ya, finite element method gitu, atau metode elemen hingga. Nah metode elemen hingga adalah ya seperti ini, nanti saya tampilkan mesh. Jangan lupa di mesh, lalu kita ke mesh setup dulu. Ikutin saja. Jadi mesh tipenya tuh seragam, uniform, dan biasanya banyakkan orang menggunakan 6 nodes. Nah, jadi semakin banyak nodesnya semakin akurat datanya. Jadi ini uniform dan ini 6 nodes. Langsung kita buat mesh. Nah inilah. Ini adalah yang dinamakan dari metode elemen hingga, nodes ini. Jadi segitiga ini atau nodes ini mewakili dari sifat karakter massa batuannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini cuma 3, misalnya dikatakan ini cuma 3, nah ini lebih besar gitu. Jadi tidak kurang akurat gitu untuk mereka sebagai mewakili dari sifat-sifat batuannya. Nah, biasanya orang-orang menggunakan 6 atau lebih gitu. Nah, semakin banyak nodesnya semakin akurat dan juga semakin lama untuk kita menghitung arah-arah dari distribusi tegangan. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, untuk tahap selanjutnya apakah yang sekarang ada pertanyaan atau tidak? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, saya bisa lanjut. Nah, segitiga ini di setiap sisi
project kita punya segitiga nih. Segitiga ini adalah restraint atau batasan dari atau penguncian dari masa batuan. Nah, asumsinya seperti ini. Yang atas ini adalah permukaan ya. Nggak mungkin permukaan ini tidak bebas bergerak, pasti bergerak. Nah, maka tidak perlu menggunakan restraint ya. Karena ini bergerak. Nah, yang atas juga tidak perlu menggunakan restraint karena dia bergerak. Tapi kalau yang lainnya, yang kiri kanan ini kan pasti tidak bergerak dia. Jadi asumsinya atau analoginya seperti batasan penelitian kita, hanya sebatas ini dan ini tidak bergerak. Tapi kalau untuk bagian atas itu pasti bergerak. Jadi kita bebaskan pergerakannya, penguncian. Jadi restraint ini adalah untuk mengunci sebuah pergerakan. Nah, tambahkan satu di sini karena di sini pasti tidak bergerak karena ini sebagai batasan penelitian. Sama di sini juga di ujung-ujung. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak. Saya lanjut. Jadi mesh udah, define material sudah, terus loading udah, mesh sudah, loading. Oke. Nah, kalau untuk pengetahuan umum lagi ya, kalau misalnya teman-teman punya di data itu punya faktor air gitu, atau ada ini tinggal dibuat groundwater ya. Nah, kalau teman-teman mau mengubah ini semua, teman-teman harus mencopot mesh-nya dulu. Kalau mau menambahkan suatu utilitas lagi, karena ibaratnya ini sudah dipaten gitu, udah dikunci gitu untuk dihitung. Tapi kalau ada mau tambah-tambahan lagi, teman-teman harus membuka atau menghapus nilai mesh-nya itu. Oke, kalau sudah semua, tinggal kita compute. Di sini compute. Untuk kita hitung. Misalnya tes T. Nah, di sini lumayan lama. Karena di sini menghitung nilai SRF tadi atau iterasi-iterasi yang dihitung oleh PES2 per masa per nodes ini. Nah, sampai sini sembari kita menunggu apakah ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada koreksi dari teman-teman atau dari senior-senior mungkin. Oke, tidak ada ya. Oke. Nah, tadi sudah selesai untuk compute-nya, maka kita masuk ke interpret atau kita menginterpretasikan hasil tadi. Nanti bakal ketemunya seperti ini. Nah, oke. Nah, inilah yang kalian hitung, itu yang kalian lihat. Nah, kalau misalnya ini masih kegedean, kalau masih gambarnya biru, nih teman-teman bisa ubah legendnya jadi lebih kecil gitu. Cuman ini kayaknya aman. Nah, ini adalah nilai dari sigma 1. Mungkin bisa menjawab dari soal 3 ya. Berarti kita sudah masuk ke soal 3 itu. Hitung dengan menggunakan PES2 untuk nilai pada atap dan dinding terowongan, yaitu strength factor, total displacement, dan principal stress-nya. Nah, oke, berarti di sini kita mencari data yang harus kita cari. Nah, tadi ada strength factor dan total displacement. Oke. Oh, sorry, ini karena tidak ada SRF-nya. Saya lupa karena ini file yang baru. Nah, itu ya tadi ya, kalau misalnya kita lupa mengatur project setting, maka kita tidak bisa menghitung SRF-nya. Nah, tadi adalah project baru. Oke. Jadi harus compute ulang. Kalau ada yang ulang ya gitu. Kita silang interpretasinya, kita compute ulang.
Sembari menunggu saya gabut sedikit juga ya. Wildan, ada yang mau ditanyain gak Wildan? Sejauh ini aman bang. Iya, Wildan tutor duluan soalnya ya. Fayat, tadi ada Fayat perasaan. Oh, ngerekam doang berarti ya, tinggal tidur soalnya. Oke, karena tadi compute-nya udah, belum ternyata. Ada 21. Gimana Faris? Oh, ada Faris. Apakah ada koreksi Faris? Tidur juga. Bang, mau nanya bang, Ayo lanjut aja langsung. kalau misalkan di lapangan itu cara kita nentuin materialnya itu bertipe plastik sama elastis itu gimana ya bang? Gimana tadi? Kalau misalkan kita ngambil data di lapangan nih, kita cara nentuin materialnya itu bersifat plastis sama elastis itu gimana bang? Oh, untuk menentukan plastis dan elastis ya. Waduh, saya jujur aja tidak bisa menjawab pertanyaannya karena biasanya orang menggunakan untuk mendefine material itu bentuknya adalah plastis. Karena batu itu pasti dia bentuknya plastik gitu, maksudnya tidak mudah, nggak terlalu elastis gitu. Kalau misal mungkin ada tanah gitu, ada bentuknya dia sedimen itu mungkin elastis gitu. Itu sependek pengetahuan saya ya, mungkin nanti kamu bisa searching aja sendiri apa itu definisi plastik dan elastis. Tapi biasanya kalau untuk masa batuan dia menggunakan plastis gitu. Baik bang, terima kasih bang. Sorry ya jawabannya tidak memuaskan. Oke, saya lanjut ke interpretasi. Nah, tadi ada step yang tertinggal. Nah, di sini bakal muncul nilai kritikal dari SRF ya. Nah, ini berbeda sama yang tadi ya. Nah, ini terlalu tinggi, jadi kita kurangin aja konturnya biar lebih keren warnanya. Wah, jadi jelek jadi. How to close? Oh, maksimum di sigma 1. Oke, udah keren ternyata. Nah, tadi ya untuk menjawab soal-soal tadi ada strain factor, total displacement, dan principal stress. Principal stress itu yang dimaksud adalah nilai-nilai sigma, kalau nggak salah sigma 1 atau sigma 3 atau sigma Z. Nah, teman-teman harusnya sudah belajar di geostruk ya, yang sigma 1 yang mana, sigma 3 yang mana gitu. Teman-teman kalau yang mendalami untuk geoteknik harusnya sudah mendalami geologi struktur. Dari data ini kita harus ngapain? Dari data ini kita saya menjelaskan dulu apa itu critical SRF. Nah, di sini kita pencet aja kritikalnya, kita melihat grafik. Kebetulan grafiknya bentuknya bagus. Nah, dari grafik ini saya memberi sependek pengetahuan saya untuk kalian bisa memahami grafik ini. Mungkin kalau ada koreksi atau kalian menemukan hal baru, silakan diikuti. Jadi jangan sepenuhnya mengikuti saya. Nah, dari yang nilai-nilai hijau ini adalah nilai kritikal atau nilai kritis dari SRF. Jadi faktor keamanannya adalah di bawah 1, berarti harusnya tidak aman. Ini tidak aman. Critical SRF 0,93 di bawah 1 dan
displacement maksimal dan 0,144. Apa artinya? Artinya apabila terowongan ini ada pergeseran sebesar 0,144 atau di sini nih, di sini dia sudah runtuh. Sudah pasti runtuh terowongannya. Ini adalah SRF. Nanti bisa dikorelasikan dengan faktor keamanan. Nah, itu cara membaca critical SRF tadi. Nah, jadi kita bisa melihat animasinya, kita bisa menganimasikan sebuah pergerakan dari SRF ini. Nah, pencet saja animasi. Nah, ini adalah bentuk pergerakan dari nilai SRF, dari nilai SRF yang terendah sampai ke 0,93. Jadi ini pergerakannya. Nah, kita fokus pada total displacement saja. Total displacement adalah pergeseran-pergeseran kalau misalnya kita membuat lubang, mana yang bergeser bagian mana. Nah, di sini kan sudah jelas di kontur bahwa bagian ini yang ada pergerakan gitu. Nah, tadi fungsi untuk mesh tadi adalah kita bisa melihat kira-kira nanti runtuhnya seperti apa gitu. Ini deformasi mesh ya. Nah, ternyata dalam nilai 0,93 pun udah runtuh dia gitu. Jadi tidak aman gitu. Kalau kita animasikan nanti pergerakannya seperti ini. Nah, ini jalur runtuhnya. Kita jangan fokus di terowongan doang ya, kita juga harus fokus di area permukaannya atau surface-nya seperti apa. Di surface, nah seperti ini bentuk dari kira-kira terowongan itu runtuh dan permukaannya pasti bakal bentuk seperti ini sesuai dengan perhitungan. Lerengnya juga ada pergeseran ya kalau dianimasikan ya. Kira-kira bakal runtuh seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat distribusi arah dari tegangannya. Tegangannya lebih kemana? Ternyata di lereng juga punya arah lereng ya. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi ada faktor getaran ke arah kanan. Makanya dia distribusinya rata-rata ke bawah dan sedikit ke kanan. Kalau kita animasikan, dia seperti ini. Jalurnya seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa melihat sigma 1 dan sigma 3. Dari mana? Dari ini ya. Sigma 1 yang mana? Sigma 1 biasanya yang panjang. Ini sigma 1 panjang, sigma 3 yang pendek. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita disuruh mencari dalam soal itu kita disuruh mencari sebuah nilai. Hitung. Kita disuruh menghitung atau memberikan nilai pada atap dan dinding terowongan. Atap dan dinding terowongan. Caranya seperti apa? Nah, sebenarnya simpelnya caranya seperti ini, yaitu kita pencet yang ini terowongannya, klik kanan, kita query boundaries. Kita taruh misalnya di dalam lingkaran gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai total displacement di setiap lingkarannya. Tapi kita cuman diperlukan nilai atap dan dinding kan tadi. Nah, caranya seperti apa? Seperti apa? Kita menggunakan add material query atau control key. Nah, kita pilih di sini. Menurut kalian yang kiri itu yang mana? Sebentar. Tidak muncul bulat-bulat ya. Nah, harusnya biasanya ada bulat-bulat di sini. Jadi kita menentukan sebuah titiknya berdasarkan garis-garis. Ini kan ada sedikit garis, cocokkan garisnya gitu. 1, ini sekira-kira kalian ya. Jadi jangan sampai keluar daripada garis ini. Misalnya kita menggunakan 5 gitu misalnya. Kita
kita enter. Nah, kita butuh 10 data misalnya, contoh 10 data. Nah, ini bakal muncul. Kayaknya kita ada yang kelewat. Oke, bentar. Ntar dulu ya, ada yang kelewat kayaknya. Ini kita remove dulu. Sip. Oke, fashion. Coba yang ini ya. Oh, satu aja dia. File import. Nah, ini juga teman-teman harus memperhatikan dari desain di apa namanya, AutoCAD-nya. Jadi kalau salah ya seperti ini. PS itu tidak bisa membaca, apalagi ada kebocoran gitu. Kita lama ya. Anjay lah banyak cok. Gol maksudnya? Benar.
Masih nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita coba dulu. 1, 2, 3. Yang bagian kiri. 1, 2. Ortonya mana ya? 3. Tujuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. Ortonya nyala guys. Nah, oh ternyata ortonya tadi nyala ya. Harusnya kita pakai yang snap biar lebih mudah. Kalau orto itu pasti dia ngambilnya garis-garis lurus. Nah ini kita sampai bulat-bulat 3. Oke. Ntar kita ambil dari bagian kiri. 1. Biasanya ini sesuai kebutuhan kalian ya. Berapa data yang mau diambil. Kalau saya coba di sini mencetnya 5 dan menampilkan 10 data. Nah ini adalah data yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dinding ya. Kiri, berarti kalau dinding itu kiri dan kanan. Pastikan bulat-bulat ya biar dia sesuai dengan snapnya. 3, 4, 5. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kelurusannya itu. Lalu dari tegangan atap 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman mau butuh 100 data ya boleh aja 10 data atau 100 data silakan. Kita gol. Gol. Tidak benar ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita sudah punya nilai dari nilai atap dan dinding. Nilai dari total displacement-nya. Kalau kita play dia bakal berubah-berubah ya. Nah, data ini nanti kalian buat di Excel gitu, di copy di Excel. Misalnya data ditulis di sini dinding kiri gitu. Dinding kiri kita copy, klik kanan aja, kita copy datanya. Nah, itu adalah nilai itu value-nya itu yang kita ambil. Ups. Nah, ini yang kita ambil. Dinding kiri ini adalah nilai total displacement. Ya. Dinding kiri dan dinding kanan. Lagi. Dinding kiri. Buat sesuai kebutuhan soal kalian. Kita copy taruh dinding kanan. Dan di sini adalah atap. Copy, sini adalah atap. Kita delete. Kita copy. Ini adalah nilai dari baru nilai total displacement. Nanti kalian teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhannya apa, sigma 1, sigma 3 dan lain-lain. Atau string vektornya. Nah, lanjut tadi ada soal adalah bagaimana rekomendasi perkuatan penyangga yang dapat kalian berikan berdasarkan hasil analisis pada nomor 3. Nah,
Rekomendasinya tidak dikasih tahu kita harus menggunakan parameter apa untuk perkuatan. Nah, biasanya parameter itu kalau dalam tunneling atau terowongan itu kita menggunakan parameter sistem key dan juga RMR gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira penyangganya apa. Jadi saya menyontohkan menggunakan sistem key. Sistem key kayaknya saya sudah download bukunya. Saya menggunakan buku dari NDA terkait sistem key, nanti teman-teman bisa cari. Ada ya, NDA, Handbook Key System. Nah, ini penjelasannya sangat jelas menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kita cara menggunakan sistem key. Nah, ini adalah rumus umum ya. Ini sudah dimodifikasi. Sistem key itu dari Barton tahun 74. Mungkin ini yang terbarunya tahun 2002 karena banyak sekali modifikasi sistem key sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yaitu key RGD dibagi join set number, join roughness, alterasi, dan faktor air dan nilai stress reduction factor tadi yaitu SRF tadi. Nah, jadi teman-teman nanti disuruh menentukan RKD. Nah, di sini kira-kira nilai RKD-nya berapa? Kita lihat di soal itu RKD-nya 50 sampai 75%. Nah, kira-kira 50 sampai 75% ini berapa nilainya? Nah, di sini dia bentuknya per join ya. Nanti teman-teman bisa mencari versi RKD versi Palio gitu, atau di tutunya Palio tuh suka ada. Jadi ditentukan RKD ini apa? Fair, poor, atau good. Nanti nilai RKD-nya adalah 75 sampai 90. Jadi berapa? Jadi teman-teman bisa menentukan. Di sini dikasih contoh misalnya nilai RKD-nya 110 lalu dikurangi dengan faktor faktor join per ukuran join. Ini sebenarnya metode scanline dari DRE ya. Scanline itu yang kalian praktikum di lapangan itu metode scanline, kalian melihat dan bisa mengukur RKD tanpa melakukan UCS gitu. Nah, ini di sini nanti ada bentuk dari kebundarannya seperti apa di terowongan itu, batuannya jenisnya dia membundar kah atau tajam kah atau seperti apa, nanti di sini nilainya berapa, 1,5 atau berapa. Ini adalah ratingnya gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi misalnya batuannya adalah bundar gitu dan tidak kasar, berarti nilai JR-nya 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini rekomendasi untuk kalian bisa baca-baca, terutama yang tertarik dengan geoteknik. Ini adalah ilmu dasar untuk kita bisa menentukan atau bisa menghitung-hitung faktor keamanan. Begitu juga untuk kestabilan lereng ya, tidak hanya tunneling aja. Nah, nanti nilai-nilainya ditentukan. Nah, saya di sini menghitung nilai ESR-nya saja, yaitu di mana span atau panjang terowongannya berapa dan tinggi dari bukaan dibagi ESR. Nah, ESR itu apa? ESR itu adalah ketentuan. Jadi ESR itu nilai ketentuan diperuntukkan untuk apa terowongan tersebut? Apakah diuntukkan untuk mining jangka pendek atau jangka panjang? Nah, atau ini permanen? Nah, ini peruntukannya, atau untuk terowongan sivil atau terowongan kereta api dan segala macamnya. Nah, di sini adalah bobot ESR-nya. Nah, biasanya kalau untuk tambang itu dia menggunakan permanent main openings atau nilai ESR-nya itu udah pasti 1,6. Seperti itu. Nah, saya langsung ke sini, nanti teman-teman bisa baca NGI bukunya, atau di YouTube ada juga yang mereview buku ini karena buku ini bagus, banyak ya yang mereview buku NGI ini.
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menentukan sebuah perkuatan dalam terowongan. Nah, kalau dari data sebelumnya, data angkatan kami, kita sudah menentukan nilai dari Q-nya. Jadi saya akan bagaimana cara kalian bisa menghitung nilai Q-nya masing-masing. Persis masih ada di koran pikir. Nah, di sini adalah nilai Q-nya ya. Q-nya dia didapat dasit sandstone. 3 batuan ini adalah 1,4 ya, 1,4. Ini lebih jelasnya. Nilai RKD-nya 15, 6, 17, 30, 10. Teman-teman bisa menghitung sendiri bobot-bobotnya berapa. Nah, didapat nilai Q-nya adalah 1,4 dengan span. Ini sebenarnya salah ya, koreksi ya teman-teman. Ini bukan lebar dari bukaan, tapi span itu adalah panjang dari terowongannya. Nah, maka dari itu karena ada 2 ketentuan, span atau tinggi, maka kita menggunakan tinggi karena kita tidak dapat atau kita tidak diberi data untuk berapa panjang terowongannya. Maksudnya panjang itu panjang sigma Z-nya atau panjang ke belakang gitu ya, bukan panjang ke samping atau panjang dari terowongan tersebut. Nah, kita menghitung tinggi. Nah, tingginya tadi berdasarkan soal geometri yaitu tingginya adalah 10 meter. Berarti nanti 10 dibagi 1,6. Tuh. Harusnya seperti itu. Cuman kita ikuti saja biar teman-teman bisa paham pengaplikasiannya. Nah, didapat dari sudah kita hitung-hitung RKD, JN, JR, JA, JW bagi SRF. Ini nilai-nilainya JN, JR, JA, JW dan SRF. Maka didapat nilai Q-nya adalah 1,4. Nah, jadi tinggal kita aplikasi 1,4. Kalau 1,4 kita tarik garis, ini kalau bikin pen gimana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya kalau ini dicoret biar bisa dicoret-coret ya. Pada tidur ya guys ya. Oh ya. Coba ini bisa nggak di sini sama aja dong. Coba bukanya tunggu. Oke, bisa ya guys ya di sini guys. Oke, nah, tadi kan kita mendapati nilai dari Q sistemnya adalah 1,4 gitu. 1,4 itu berarti di sekitar daerah sini ya teman-teman ya. Makanya kita tarik garis sampai batuan ini pur. Ini nggak bisa lurus dah ya. Pokoknya lurus ya, harus teman-teman lurus 1,4 nih misalnya di sini. Lalu tadi span airhead dibagi SR ini atau dimensi equivalentnya adalah kalau di soal itu di laporan akhir itu adalah 7,5 gitu nilainya, yaitu tadi ya nilai tinggi dibagi SR 7,5. Nah, 7,5 berarti ada di sekitaran sini. Jadi tarik garis ke sini. Nah, makanya ketemu titik singgungnya daerah sini. Nah, jadi di sini didefinisikan menurut sistem Q atau menurut Barton ini adalah batuan poor, batuan jelek gitu. Nah, untuk rekomendasi perkuatannya ini didapati di nomor 4. Nah,
ada di nomor 4. Nomor 4 itu ada ketentuannya di bawah. Nomor 4 itu adalah menggunakan fiber reinforced spread atau beton semprot dan bolting atau baut. Nah, reinforced spread ini atau fiber ini campurannya. Fiber reinforced spread concrete and bolting. Itu beton semprot berserta campurannya setebal 6 sampai 9 cm. Nah, spesifikasinya lebih komplitnya di sini kodenya. Jadi spread concrete-nya ini yang tipikal E500 atau energi absorpsinya sebesar 500. Nanti teman-teman bisa cari. Plus bolting atau baut. Nah, sudah jelas ya di nomor 4. Untuk batuan tadi batuan dasit gitu. Karena kebetulan di sini adalah di bawahnya adalah dasit. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan lanjut. Izin bertanya Bang. Ya. Untuk JNJR, JAJW itu dapatnya dari mana Bang? Harusnya kalian satu semester belajar tuh Palio tuh. Harusnya Palio udah menjelaskan, makanya kalian jangan tidur. Nah, kalau saya lihat di PPT-nya Palio itu dijelasin tuh sama Palio untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut didapat dari ini. Misalnya, kalau dalam buku ini ya, saya memperhatikan dalam buku ini. Nanti kalian bisa sambungkan dengan PPT-nya Pak Alio. Kalau dalam buku ini dijelaskan, misalnya tadi ditanya JA-nya tuh dapat dari mana? Nah, contoh, misalnya saya ambil ada nggak JA dipakai ya di sini? Ada beda-beda. RKD-nya setiap tahun itu beda-beda. Oke. Misalnya saya bahas dari RKD. Tadi kan kita sudah dapat nilai RKD-nya kan. Nah, RKD-nya ini dalam kondisi apa? Very poor, fair, atau good, excellent. Nah, ini bobotnya berapa? Ini yang dipakai bobotnya. Tuh. Nah, kira-kira joint set atau sesarnya tuh udah berapa gitu bentuknya? Ada 1, 2, nah inilah skornya. Dari skor-skor ini nanti dihitung. Rumusnya adalah Q RKD bagi JN kali JR ya JS set. Nah, itu dapat lagi. Jadi ini didapat dari skor-skor yang sudah ditentukan oleh sistem Q. Paham nggak? Masih bingung Bang. Berarti ini udah ada dari awal, maksudnya itu tuh udah dicantumin dari awal sih harusnya. Iya, udah ada. Coba siapa yang nanya? Wildan Bang. Coba kalau PPT-nya Pak Alio sebenarnya lebih gampang dipahami. Kalau bisa dikirimin. Kalau udah kabarin saya. Nah, ini JR nih, nilai JR nih, saya kasih contoh lagi. Ini bentuk dari batuannya. Batuannya itu seperti apa? Apakah bundar atau kasar atau tajam seperti apa? Ini skornya tuh 2. Seperti itu. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan skornya di dalam sistem Q ini. Seperti itu. Sama contoh halnya nilai dari ESR tadi. Karena kan tadi di akhir itu diperlukan untuk menghitung Q ini ada SRF. Nah, SRF tadi sama contohnya. SRF itu dapat dari mana? Dari tinggi dibagi nilai ESR. Nah, ESR itu apa? ESR adalah ketentuan untuk diperuntukkan untuk apa terowongan ini. Saya bilang kalau misalnya tambang itu biasanya menggunakan permanen means opening atau bukaan permanen untuk tambang. Nah, ketentuannya berapa? Ya ini nilainya 1,6. Berarti tinggi dibagi 1,6 yaitu 10 dibagi 1,6 maka didapat nilainya sekian. Seperti itu.
Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Bang, Kalau masih bingung silakan ya, biar bisa lanjut. Karena ini agak sedikit pusing emang di bagian sini biasanya. Kayak karena sudah cukup tidak ada pertanyaan, tadi saya sampaikan kita membuat titik singgung yang dimana tadi nilai ESR tinggi bagi nilai SR tadi kan kita sebagai acuan adalah laporan tahun saya, nilainya adalah 7,5. Nah berarti di sekitaran sini 7,5, lalu nilai Q-nya adalah 1,4, berarti sekitar sini satu di daerah 1,4, entah bisa di mepet-mepet sini gitu ya, bebas saja. Nah akhirnya kita ketemu ini adalah garis di nomor 4. Ini untuk nomor 4. Nomor 4 apa ketentuannya? Kita harus menggunakan fiber campuran beton semprot dan juga baut dengan setebal 6 atau fiber betonnya itu setebal 6 sampai 9 cm. Teman-teman bisa memperkirakan ini kan ada angka 6 dan 9, ya kan? Kira-kira kalau ketemunya di sini berapa tebalnya? Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini juga direkomendasikan menggunakan dengan baut atau bolting. Di sini ada ketentuan boltingnya. Nah, karena di sini saya tarik panjang ke kanan, berarti di sini kita menentukan sebuah panjang dari boltnya berapa meter, ya. Jadi di sini dijelaskan 1 sama dengan meter. Berarti di sini kira-kira panjang bautnya adalah 2,8 meter, ya 2, atau 2,7 meter panjang dari bautnya, 2,7 meter. Nah, lalu untuk jarak spasinya antar baut itu berapa? Nah, bisa ditentukan dari sini. Ini adalah nilai rata-rata jarak antar baut di tunneling itu tanpa beton semprot ini yang bawah. Karena kita disuruh menggunakan SFR atau beton semprot, berarti kita menggunakan yang atas with SRF. Nah, kira-kira di nomor 4 ini kira-kira kita butuh jarak antar bautnya adalah 1,8 meter. Sampai sini, Pak? Oke, paham ya? Jadi nanti teman-teman di setiap masa batuan kalian menentukan ini nilai untuk dasit, ini nanti nilai untuk slate clay atau sandstone, itu pasti berbeda-beda nilai sistem key-nya. Nilai key-nya pasti berbeda. Nah, nanti ini untuk pengetahuan umum ya. Kalau misalnya batuannya bagus, dia di poin nomor 3. Di poin 3 tuh ya cuman baut aja dan beton setebal 5 sampai 6 cm. Jadi ini kebutuhannya. Nah, kalau untuk semakin bagus batuannya semakin nggak perlu ribet kita untuk menjaga keruntuhan. Jadi perlu cuman baut aja. Kalau batuannya jelek banget nih, misalnya di RR1, 2, dan 3, ini sudah ada lebih lagi. Jadi harus spesifikasinya harus RR1 yang dimana lebar dari layer ini spesifikasi peralatannya ya. Ini penjelasannya, single layer of non rebars atau dia menggunakan satu lapisan dengan ketebalan 30 cm dan juga double layers, jadi double. Nah, ini sini ada ukurannya di 40. Terus di sini ada diameternya dan juga spesifikasinya. Nanti kalian bisa ditemunya di mana? Nanti ketika kalian mencari spesifikasi beton, nanti kalian tulis aja beton untuk RR1 dengan nilai energi absorption-nya misalnya 1000, itu nanti bakal keluar spesifikasinya. Jadi memang kalau sudah sampai di batuan jelek atau udah ketemu titik singgung di bagian RR1 sampai 3 ini, itu sudah parah gitu. Maksudnya batuannya memang sudah harus ada penanganan khusus. Terlebih pada nilai yang 9, yaitu special dari evaluation. Berarti memang perlu evaluasi yang spesial lagi. Karena memang udah bisa ditolong sebenarnya.
Jadi perlu evaluasi oleh insinyur-insinyur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, karena mungkin sudah jelas ya penjelasan saya. Nah, ini rekomendasi dari buku saya. Rekomendasi buku yang kalian harus baca, terutama kalian yang tertarik tentang geoteknik gitu. Nah, ini tadi saya bilang RRS ada bantuan jarak untuk layer betonnya. Jadi dia pakai tulangan, pakai wear mesh. Dan ini tadi jarak antar bolting. Dan ini panjang bolting. Jadi nanti seperti ini kira-kira bentuknya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Karena tidak ada, mungkin kita langsung praktek tes dulu. Oke. Saya sedikit impor dari tahun lalu. Tundues ada ya boltnya, linersnya. Nah, untuk menambahkan support tadi kita dari interpretasi ini nanti di SS kalian impor filenya menjadi image untuk ditaruh di laporan, karena nanti kita ubah lagi untuk ini tanpa supporting gitu. Ini jadi tanpa supporting. Nah, karena kita mau buat yang ada supportingnya, maka kemungkinan kita membuat sedikit perubahan di sini. Maka interpretasinya harus dikeluarkan. Nah, lalu kita buat supportnya di sini sudah ada. Tapi sebelum support, biasakan kita mendefinisikan dulu sebuah sesuatu kita definisikan dulu. Boltnya itu apa? Gitu. Sama seperti material tadi. Sama begitu nanti kalau kalian ketemu join atau ada kebutuhan komposisi segala macam, harus didefinisikan dulu. Nah, saya ambil contoh kita mendefinisikan sebuah baut ya, bolting. Oke, sebentar ya. Saya punya data dari tahun lalu. Sebentar dulu ya. Mana ya? Nah, kita mendefinisikan dulu sebuah boltnya. Nah, di sini ada definisi sebuah rock bolt atas dan bawah. Asumsikan saja ini rock bolt yang bawah ini adalah yang bending. Nah, diameter boltnya itu berapa milimeter? Tipenya dulu. Jadi kita menggunakan tipe apa? Apakah split set atau yang kabel atau yang end insured, yang panjang dulu. Jadi kalian juga harus mencari di Google spesifikasi bolt yang digunakan. Nah, di sini nanti kita menentukan berapa diameternya dan juga berapa spacingnya atau jaraknya gitu. Nah, begitupun juga dengan nilai-nilai ini ya, tensilnya atau residual tensilnya itu pasti nanti kalian temukan di Google gitu. Ini berapa nilai-nilainya. Baru sama juga yang atas, karena yang bawah yang dinding dan yang atas itu berbeda batuannya, maka kita harus menyesuaikan ukurannya. Jadi kalian harus mencari tahu apa aja ini kebutuhannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah kita oke aja. Lalu kita mendefinisikan sokretnya. Tadi karena kita disuruh untuk menggunakan beton semprot ya. Udah kita sama mendefinisikan liners. Jadi namanya liners. Fiber atau sokret. Nah, tadi tipenya kita disuruh yang semprot, yang reinforced concrete, di mana kita biasanya menggunakan sebagai tulangan. Mungkin teman-teman laki-laki sedikit tahu di sini ya, kalau kita mau nyemprot beton pasti harus ada tulangannya. Nah, tulangannya tuh apa? Wear mesh. Nah, biasanya dipakai adalah wear mesh. Nah, kalian juga harus mencari tahu kira-kira wear mesh yang cocok itu untuk menyemprot ini apa.
wear mesh. Kita pakai wear mesh dan ini sudah ketentuan-ketentuan dari kekuatan wear mesh. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan ini semua. Cari spesifikasinya. Tuh. Biasanya sih sudah standar gitu. Wear mesh sudah ada. Coba saya kasih contoh. Kita menggunakan Redbox, kita menggunakan wear mesh. Sudah ada isinya ternyata. Nah, beruntunglah kalian. Nah, untuk constraint-nya juga ini constraint-nya betonnya kalau nggak salah ini ya. Kekuatannya berapa. Jadi setiap beton itu punya kekuatan ya. Jadi kita merambat-rambat ke dalam ilmu-ilmu sipil gitu. Karena sudah didefinisikan, kita oke saja. Sudah didefinisikan, jadi kita tinggal taruh di mana. Jadi kita add bolt pattern. Mana kita pakai yang dinding dulu. Yang dinding yang bawah ya. Dinding. Tadi ketentuannya berapa di sistem key? Kita lihat. Sistem key-nya panjangnya adalah panjang dari bolt adalah sekitar 2,8. Berarti panjangnya adalah 2,8 meter. Lalu jarak antar boltnya adalah jarak antar boltnya adalah 1,8 atau ya 8. 1,8. Kita oke. Kita taruh di area dinding. Nah, bakal seperti itu ya, bentuk kelihatannya. Dinding nih misalnya. Misalnya kalian menentukan dindingnya sampai sini atau sampai mana. Udah. Baru kita menentukan rock bolt atas. Kita menggunakan add bolt pattern. Yang dinding. Oh sorry. Yang kiri juga ya. Kan dinding tadi ya. Nah, berarti kita tinggal menambahkan yang atas. Atas itu pasti beda spesifikasinya. Jadi di sini kita asumsinya sama aja ya. Dari sini ke sini. Jadi kita punya asumsi sama aja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kerapiannya. Nah, kita juga tadi disuruh menyemprot sebuah beton gitu. Jadi kita add liner di sini menggunakan stock rate. Oke aja, langsung kita semprot areanya. Nah, di sini agak spesial kalau support liner, jadi harus kita bikin ditekan aja kayak gini sampai boundariesnya adalah hilang. Biasanya di terowongan itu yang bawah juga kena bolt sama kena beton, cuman di soal tidak ada jadi nggak perlu kita enter ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Atas hilang tuh. Equal button, equal atas kita samakan jarak di sini sampai sini. Oke. Dan yang kanan juga seperti itu ya teman-teman. Karena distribusinya sangat berpengaruh. Kalau ini stabil, ini jadinya nanti distribusi tegangannya ke sini semua, ke kanan semua. Nah, sembari saya membuat supportingnya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Oke, nggak ada ya, cepat tanggap berarti. Mana yang lain? Di kamarnya Ju. Ya. Ini rockbolt atas. Tutor nih Macbeth. Nah ini sama ya teman-teman. Dia harus di jangan sampai ada yang tertinggal, nanti hitungannya jadi bisa beda. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjutannya seperti apa?
Oke, berarti kita tinggal compute. Jadi kita menghitung ulang ketika sudah diberi sebuah perkuatan. Sembari menunggu, apakah tidur atau masih pada bangun teman-teman yang di sini? Ya, semakin sedikit ya. Masih pada bangun, Bang. Pada bangun. Jadi enak ya tinggal nge-record aja ya, tidak ikut bergabung dengan diskusi kita nih. Paling kita belajar bersama tapi kalian malah record. Oke. Oke, karena compute-nya sudah selesai, seperti biasa kita menginterpretasikan hasil dari yang sudah kita perkuat. Nah, di sini kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan dari critical SRF-nya jadi aman ya di atas 1. Kita lihat pada grafik. Nah, jadi semakin sedikit nilainya. Lalu kita melihat total displacement-nya. Jadi tidak ada di area ini tidak ada atau sedikit pergerakannya. Jadi pergerakannya berganti di daerah lereng gitu. Nah, berarti perkuatan kita sudah bisa dinyatakan berhasil. Nah, kalau kita lihat arah distribusinya, nah jadinya dia beda. Tadi kan ke bawah ya, jadinya ke samping kanan. Tapi ini juga karena ada faktor getaran gitu. Karena saya pakai faktor getaran biar lebih kesannya sedikit nyata gitu. Lalu kita lihat deformation mesh-nya. Kalau kita lihat, nah kita animasikan bahwa dari sini kita melihat bahwa dari terowongan tidak ada keruntuhan, tetapi dari lereng sangat tinggi tingkat keruntuhannya. Padahal tadi sebelumnya tidak ya, ke bawah semua, tapi di lereng seperti ini. Nah, berarti kalian SS nilainya, caranya sama. Kalian SS terserah ya bentuk SS kalian itu seperti apa. Kita mencari nilainya tadi kan kita disuruh mencari sebuah nilainya. Ini adalah nilai total displacement ya. Tadi kita menggunakan total displacement, sama ya caranya kayak tadi. Kita titik-titikin di mana yang pengen kita cari. Jadi 10. Ups. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan ya tingkat keakurasiannya atau kerapihannya. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa kita salin nilainya di Excel. Jadi nanti ada setelah perkuatan dan sesudah perkuatan. Kok hilang? Sheet 1. Dinding kiri. Nah, ini nilai perkuatan yang total displacement yang sudah diberikan perkuatan. Nah, ini kita menggunakan number ya. Terus samain desimalnya. Nah, dari sini dari kiri aja sudah kelihatan ya, lebih nilai pergeserannya lebih kecil dibanding sebelum diperkuat. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan nomor 3 sekaligus 4. Kalau nomor 3 ini saya nggak tahu harus menggunakan parameter apa. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi perkuatan penyangga versi kalian atau seperti apa. Berdasarkan analisis kalian atau seperti apa. Tapi yang sudah pasti nomor 5 kita disuruh menggunakan rekomendasi perkuatan menurut sistem Ki. Jadi, kalau dilihat dari soal untuk memperoleh perbandingan hasil rekomendasi permuatan. Nah, jadi kira-kira rekomendasi yang ini dibandingkan dengan menggunakan sistem Ki. Mungkin seperti itu ya, saya tidak tahu, teman-teman bisa berdiskusi. Lalu untuk nilai tambahannya adalah kita menganalisis kekuatan massa batuan sehingga dapat diketahui kondisi dorongan kritis pada saat tidak menggunakan perkuatan. Nah, analisis balik ini yang dimaksud adalah kira-kira massa batuan kita ini saat kritisnya itu saat tidak diguna perkuatan atau penyanggaan, titik kritisnya ada di bagian berapa? Itu tadi menggunakan metode SRF tadi. Jadi kira-kira dari boundaries ini, bentar ya. Shear force. Nah, kita bisa melihat titik kritisnya kan ada di 1,29. Kita tampilkan 1,29. Shear force geser. Nah, ini di sini titik kritisnya ada di bagian mana? Contohnya saya ambil bentar. Nggak bisa di satuin. Ternyata bisa nggak dia malah semuanya. So value bending jelas so value disclaimer. Ntar dulu ya guys. Nah, kira-kira titik kritis batuannya itu adalah di bagian mana ya? Ini tadi di bagian ini titik kritisnya di ujung dengan pergeseran 2,8
meter titik kritis dari stres normal. Coba kita klik data 1,29 shear stress efektif. Berarti yang normal tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kayaknya sudah selesai sih harusnya. Selesai. Izin bertanya bang, Ya, untuk lanjut. penggunaan rocklet ini ya bang, kita itu make yang rocklet bang, rocklet. Kita itu make modulus ratio atau kita make itu intake modulus bang? Intake apa tadi? Intake modulus. Ya, kita itu make Jadi yang modulus rasionya Nah. atau pakai intake modulus? Oke, kalau kita baca dari Hawk-Brown, klasifikasi Hawk-Brown, intake modulus itu adalah nilai dari modulus ketika atau dari masa batuannya utuh gitu, atau ketika dari dia belum terkena deformasi. Nah, ketika diberi deformasi, maka nilainya menjadi 3. Jadi ketika dia ditekan, nilai modulusnya menjadi 3. Yang tadinya 6,396 ini. Paham nggak sampai sini? Berarti untuk masa properties batuannya yang dipakai adalah intake. Kecuali kamu bisa menjelaskan bahwa setelah diberi deformasi, masa batuan ini menjadi 3,5 megapascal. Jadi ini intake modulus adalah menurut Hawk-Brown gitu. Atau data awal gitu. Data awalnya adalah 6,3. Tapi diberi tekanan atau deformasi jadi turun jadi 3,5. Jadi seperti itu. Sudah jelas? Oke bang, cukup jelas bang. Kalau yang untuk bagian disturbance factor ini, kita itu kan pakai tunnel sih bang. Nah kita ini mengasumsikan terowongannya itu excellent apa pure atau moderat? Nah, ini pilihan kalian. Jadi kalian harusnya belajar tuh bahasa Inggris. Jadi kalian bisa paham masuk dari definisi-definisi di sini. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa di sini tuh sangat kualitasnya tuh terkontrol bagus ketika penggalian dan juga peledakan. Nah, yang ini yang 0,5 ini biasanya ada tidak di blasting pun dia jelek gitu. No blasting dia masih jelek dan punya suara-suara atau suara-suara masa batuannya tuh adalah faktornya gitu. Saya juga nggak paham karena saya belum pernah ke lapangan tunnel ya, tapi yang saya baca itu seperti itu. Nah kalau ini adalah yang sudah pasti jelek gitu, dia udah bagiannya tuh jelek, di blasting juga batunya bentuknya jelek jadi kualitas dari terowongannya jelek. Nah jadi kalian harusnya sudah punya gambaran dari gambar-gambar ini, kalian mau menggunakan yang mana. Nah pertanyaannya kenapa saya menggunakan disturbance phase 0,1, karena saya pengen agar terlihat sedikit nyata ya. Jadi 0,1 ini batunya sedikit agak kasar segala macam gitu, atau baru bukaan-bukaan pertama gitu, seperti itu. Ya cukup jelas. Baik bang, cukup jelas bang. Oke, terakhir sih bang, yang untuk bagian itu masih di rocklet lagi ya bang. Untuk bagian intake axial compressive strength ini kan di sini nggak ada nih dasit ya. Kita pakai yang mana bang? Kita yang pakai ngikutin batuan buku atau kita ngikutin batuan metamo? Yang mana? Yang nomor yang mana? Yang ini? Yang siki yang paling pertama, intake axial compressive strength. Ini tadi saya bilang sigma C ini tidak mudah kita hitung atau kita dapat, karena harus ada perhitungan menurut teorinya Moore column, yang dimana sigma 1 dan sigma 3 dikuadratkan segala macam, dihitung-hitung menurut buku dari buku rock datanya. Nah, jadi asumsi sigma C ini didapat dari apa yang sudah dikirim oleh Pak Leo. Seperti itu. Jadi langsung saja dimasukkan nilai sigma C-nya.
Seperti itu. Kalau mengikuti angkatan saya, yang angkatan saya menggunakan sigma C-nya ini, sigma C 57. Jadi masukin aja 57 gitu. Jadi tidak masalah gitu. Oke, cukup jelas atau kurang jelas? Baik Bang, cukup jelas Bang. Terima kasih atas jawabannya Bang. Oke. Nah, saya tambahi ya, di sini kan ada keterangan unaksial kompresi strength. Jadi macam-macam, ada triaksial sama unaksial. Nah, kalau kita mendapatkannya datanya adalah triaksial, maka kita dapat menghitung sigma 1 dan sigma 3-nya. Nah, pertanyaannya apakah lampirannya itu unaksial? Itulah. Nah, maka di sini tuh tesnya adalah unconfined gitu. Unconfined itu apa? Nah, kalian cari tahu apakah termasuk unaksial atau triaksial. Kalau triaksial itu udah pasti kita mendapati nilai sigma 1 dan sigma 3. Nah, makanya karena di sini unconfined berarti kita menggunakan saja langsung sigma C-nya karena kita asumsikan bahwa sigma C ini menggunakan nilai yang diberikan adalah nilai unaksial. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit memberikan pesan kepada kalian bahwa ini adalah sependek pengetahuan saya. Maka dari itu untuk lebih valid lagi mungkin kalian bisa lihat atau berkonsultasi oleh anak-anak 20 atau rekomendasi saya Bang Akbar, karena Bang Akbar yang mengajari saya, atau mungkin teman-teman geoteknik yang lainnya. Ada banyak di sini, ada Kasonia dan segala macam. Kalian coba mencocokkan apa yang saya beri dan apa yang mereka beri agar nilai kalian bagus itu. Jadi jangan kalian bertanya pada sumber satu orang itu, karena bisa saja saya salah. Jadi saya juga punya koreksi. Kalaupun saya ada koreksi, silakan beritahu saya biar saya bisa memperbaiki diri. Itu mungkin pesan saya. Selanjutnya, kalau kalian yang tadi ya saya sering singgung-singgung setiap tutor ini, bahwa kalau kalian tertarik dengan mekanika batuan, tadi kalian harus banyak atau tertarik dengan geoteknik, yaitu ilmu dasarnya adalah mekanika batuan. Ya, geoteknik itu ilmu dasarnya mekanika batuan. Kalau kalian sudah paham dan jago di mekanika batuan, selebihnya nanti di mata kuliah selanjutnya, kestabilan lereng dan kestabilan bawah tanah atau geoteknik tambang, itu kalian pasti sudah jago gitu. Nah, itu ilmu dasarnya dari sekarang mekanika batuan. Nah, terus ilmu-ilmu geoteknik itu adalah ilmu-ilmu textbook atau ilmu-ilmu yang ada di buku. Ya, saya sudah punya banyak koleksi buku dari Terzaki, dari Barton yang menemukan sistem Qi tahun 74 dan buku-buku RMR dari Benoeski ya tahun 89. Nah, itu kalian baca-baca agar kalian bisa paham. Jujur aja kayak saya sedikit cerita bahwa mekanika batuan, saya waktu mengambil mekanika batuan saya AFK gitu. Saya tidak paham. Tapi saya tertarik dengan geoteknik, saya mengulang dari awal dengan cara membaca buku. Saya tidak praktik langsung terkait software ini. Saya tidak pernah lihat di YouTube langsung praktik, tapi saya membaca buku, membaca jurnal, membaca buku. Baru saya bisa praktik. Nah, itu yang saya dapat, yaitu saya dengan membaca buku tidak mempraktikkan langsung aplikasi, bisa saya buktikan bahwa saya bisa mengerjakan aplikasi walaupun saya belum pernah menyentuh aplikasi Pesto. Makanya di awal saya tidak kurang expert di AutoCAD gitu. AutoCAD juga penting sekali. Oke, karena sudah tidak ada bahasan, oh ya, untuk soal-soal tadi saya sudah menjawab hampir keseluruhan soal. Tinggal yang opsionalnya aja nih, yang coba analisis stabilan lereng ini, coba kalian impor data kita pakai slide gitu. Kalau pakai Pesto saya kurang expert untuk menganalisis stabilan lereng. Sebenarnya analisis stabilan lerengnya sudah jelas jawabannya di Pesto, cuman saya belum expert di bagian bagaimana memperkuat lereng menggunakan Pesto. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain gitu. Kalau saran saya menggunakan slide untuk tambah nilai atau menggunakan Pesto dan tutornya tutor yang lain itu, karena saya nggak expert di stabilan lereng.
Oke, karena saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian, saya beri 5 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mengkoreksi, dipersilakan. Oh, baik Bang, sepertinya emang sudah pada paham ya Bang apa yang Abang paparkan sebelumnya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi Bang. Oke, ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan,